Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semua dimanapun berada. Selamat datang di channel Spiritual Sufi di Sabdo Alam, channel yang membahas perjalanan dalam mengenal Tuhan. Pada kali ini saya akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Nah, jauh-jauh di tahun-tahun dulu zaman Rasulullah SAW sudah pernah diprediksi bahkan bahwa akan ada suatu saat zaman yang manusianya merasa sholat tapi sebenarnya tidak sholat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah zaman inikah atau kapan? Nah, mari kita gali bersama-sama. Sebagaimana kebanyakan orang merasakan sholat tapi sebenarnya juga nggak sholat. Kenapa? Karena pada hakikatnya apa yang disembah itu belum tahu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Makanya rusaknya umat Islam pada saat ini bukan masalah di ritual atau gerakannya sholat. Kalau gerakannya sholat, semua manusia itu hampir rata-rata sudah paham, bahkan mahir-mahir. Tapi yang jadi permasalahan, apakah bisa nyambung dengan Tuhannya? Nah, itu. Karena pada dasarnya kenapa? Orang melakukan sholat itu tidak tahu arah tujuan siapa yang disembah. Memang secara bahasa menyatakan siapa yang disembah? Allah. Tapi yang mana? Allah yang mana? Sedangkan kenal pun belum. Gitu. Nah, syarat beragama, Rasulullah pernah bersabda, awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah. Jadi sebelum orang melakukan ritual-ritual sholat ataupun syariatnya, itu pertama-tama yang harus dipelajari atau didalami itu adalah bagaimana caranya mengenal Allah dulu. Kenapa? Karena itu sebagai penyembahannya ada di situ. Jadi kita dalam hal sholat itu tidak menyembah angan-angan kita sendiri. Banyak orang sebenarnya sholat itu masih menyembah angan-angannya sendiri. Yang pernah saya bilang, sholat yang diingat harta duniawi. Tuhan yang mana? Yang kenal saja belum. Maka dari itu di tahun 2025, awal 2025 ini, marilah kita mencari sebuah wasilah yang bisa menyambungkan antara kita dengan Tuhan. Karena hanya itu saja, manusia tidak akan mungkin mampu untuk menyambungkan dirinya kepada Tuhan secara langsung tanpa melalui tali wasilah itu sendiri. Nah, pada hakikatnya tali wasilah itu adalah pewarisnya Rasulullah sendiri. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad itu tali wasilahnya berada pada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu sudah jasmaninya itu sudah berpulang, nah pewarisnya atau estafetnya itu waris kepada Sayyidina Abu Bakar dan terus berlanjut sampai ke zaman sekarang. Jadi syarat beragama itu harus ada guru. Jadi bahasanya kalau sekarang guru saja karena Nabi sudah nggak ada gitu. Ataupun guru itu sebagai utusan, karena Rasulullah itu anggap saja sudah nggak ada, tapi aslinya ada, hanya saja sebutannya yang berbeda. Kalau dulu disebut Nabi ataupun Rasulullah, kalau zaman sekarang disebut wali yang mursida.
sebenarnya Wali Mursyid itu ya pewarisnya Nabi Muhammad sendiri yang diwarisi secara estafet. Tapi diwarisi di sini bukan dalam hal keturunannya, melainkan apa yang ada di dalam dada Rasulullah itu sendiri atau Nabi Muhammad sendiri. Jadi bedakan mana Nabi, mana Rasul. Nabi itu jasmaninya, Rasul itu utusan atau nur yang ada pada ataupun di sebalik Nabi Muhammad. Nah, ketika jasmaninya Nabi Muhammad berpulang, maka nur Muhammad itu atau nur yang ada di dalam diri jasmaninya Nabi Muhammad itu akan mencari estafetnya ataupun akan berpindah gitu, mencari wadah yang baru. Bukan Nur Muhammad yang mencari wadah yang baru, memang itu rumusnya begitu gitu. Karena apa? Karena dalam hal berbelajar agama itu syarat pertama jasmani itu harus ketemu dengan jasmani dulu, dan rohani harus bertemu dengan rohani. Nggak bisa jasmani langsung ketemu rohani, itu nggak bisa, karena wujud rohani itu bahasanya masih abstrak. Sebelum menempati sebuah wadah itu nggak bisa terbayangkan oleh kita, tuh nggak bisa gitu. Jadi sementara sampai di sini dulu, nanti akan kita lanjut lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.